bikin klub katanya ya Kang Boy. Akhirnya Kang Boy juga tertarik dengan masukan saya itu, dia beli yang dibilang tadi beli tahun 74. Terinspirasi oleh Vespanya Ranger itu. Akhirnya saya juga bikin Vespa, beli Vespa, kemudian di airbrush juga. Gimana caranya pengen seperti punya Abah Iman dan almarhum Paradi, saat itu udah di Cuma airbrush. 3 lah ya. Ini dulu masih kita ada 3. Nah, kemudian banyak nih tetangga-tetangga di sini juga, saudara-saudara Abah Iman juga senang Vespa. Ini kita bulan puasa saat itu, Bah ya. Awalnya mah ceritanya ngabuburit ke Lembang, cari susu Lembang dan segala macam, pulang gitu ke Ciwidey dan segala macam, hanya beberapa orang. Kan ini loh hasilnya. Ada nggak sih yang jadi banget lah istilahnya? Iya. Ya, salah satunya Wingday. Jadi sebenarnya gini, kalau SOG yang secara ininya ya pusatnya gitu ya, yang ditunggu-tunggu itu adalah Wingday. Wingday itu adalah semacam kegiatan sakral gitu. Sejarahnya itu seperti apa sih sampai ada Wingdays ini, sampai jadi suatu acara yang benar-benar sakral dan ditunggu-tunggu oleh para member scooters owners Indonesia ini? Ya karena Abah Iman juga kan aktif di Harley ya saat itu ya. Karena itu ada Harley itu kan ada Wingday. Ya istilahnya akhirnya kita juga ikut-ikutan sebenarnya gitu ya. Tapi ya itu ikut-ikutannya positif kan, kenapa tidak gitu ya. Sebenarnya Wingday itu sudah kita laksanakan di tahun 96 ya Bahnya. Pangandaran. Sebelum Munas sudah ada, kita sudah diplanningkan Wingday. Cuma Wingday kita beda dengan Wingday-nya di Harley. Kalau Wingday Harley itu kan hanya sampai Pangandaran. Kalau Wingday kita dikemas dengan adventure, real adventure. Karena basically kita adalah dari ya ada pecinta alam dan segala macam. Akhirnya Wingday itu dibikin adventure. Ya, adventure. Dulu itu Wingday pertama itu namanya Gong 2000 ya, Bah ya. 2000 tahun. Nah, dari situlah Wingday itu akhirnya kita sepakati untuk diadakan setiap 3 tahun sekali. Kenapa ngambil 3 tahun sekali? Itu karena memang masa kepengurusan dulu berakhir satu periode itu 3 tahun sekali. Tetapi sampai sekarang, walaupun sekarang sudah dirubah nih masa periode jadi 4 tahun, tetapi Wingday tetap dilaksanakan 3 tahun sekali. Saya tanya dulu, saya mau jawab dulu. Saya mau kasih itu keterangan. Kenapa diadakan ini? Satu, untuk pengalaman saya kenapa diadakan ini. Nah, saya sudah jelaskan kepada seluruh anggota SOG dimanapun berada seluruh Indonesia. Nanti karakter setiap manusia, karakter setiap anggota akan terlihat apabila nanti kamu ikut ini. Siapa teman dekat kamu, siapa yang baik sama kamu, di situ akan terlihat. Kenapa akan terlihat seperti apa? Coba aja lihat nanti kamu. Ya, lihat aja kamu. Kan kita punya motor Vespa. Udah dibetulin gimana, udah dipersiapkan sedini mungkin, pasti ada kerusakan. Ya bagaimana cara menanggulangi? Kalau saya kan udah pengalaman. Jadi saya terapkan untuk kebersamaan. Caranya bagaimana cara menanggulangi, dibagi beberapa kloter. Karena pada saat itu kan Wingday-nya kali itu dulu 1000, apalagi sekarang. Ya. Pokoknya biayanya sampai hampir 500 miliar lah. Bahkan lebih. Ya, bahkan lebih. Jadi rangkaian acaranya Wingday apa aja nih? Jadi misinya gini, misi dari Wingday itu sebetulnya apa yang disampaikan Mbak Iman. Jadi kita ini mencoba melihat ya bahwa sikap manusia itu akan tahu di saat di lapangan itu, membantunya, sosialnya, pertemanannya gitu kan, care-nya gitu, di situ kelihatan. Nah, di Wingday ini juga selain melihat dari situ adalah ya tadi ada sesuatu yang dicari, yang mau diambil. Kalau di TNI itulah seperti kalau sudah terjun payung kan dapat wing gitu ya. Nah, kalau kita riding gitu, kita adventure baru mendapatkan wing gitu di situ. Jadi ya itulah seperti itu Wingday-nya itu. Punya kebanggaan. Kebetulan ini ada wing, ada atau pin ini yang punyanya SOG, logo SOG Indonesia seperti ini. Terus ini ada Wingday 3. Jadi di SOG itu ada istilahnya Wingday. Nah, dari mulai 1 ada Wingday kelima.
Ini wingday ke ini wingday 4, ini acara Subang Adventure. Ini ada wing 10 tahun Soge Garut. Ini kebetulan yang ulang tahun Soge Sumedang. Ini juga sama. Ini yang wing yang Japa Skuter and the Push. Kalau ini yang Back to Nature Skuter Owner Group. Ini yang Lampung, Oh, sampai Lampung. Lampung. Ini wing yang punya Lampung. Ini ulang tahun Lampung. Berarti wing ada berapa? Kalau wingday-nya itu sekarang tuh sudah mau ke wingday 9. Oh, 9. Saya yang begitu anggota saya ribuan, saya tahu sama satu anggota yang nggak ikut. Nggak tahu tuh, padahal saya nggak kenal sama dia ya. Dia kenal sama saya. Gampang kalau tinggal nanyanya kamu start di mana, cabang mana, distrik mana, kamu katanya ikut wingday. Makanya dengan ketentuan dalam anggaran dan dikemas dalam anggaran rumah tangga itu dikemas sedemikian rupa. Wingday ini memang sakral dibilang anggota. Jadi kalaupun nanti ada anggota yang tidak ikut wingday tapi maka itu bisa dihajar sama seluruh. Makanya wingday itu protapnya khusus. Ada protapnya khusus untuk wingday. Jadi biar Tentang persyaratan wingday, ya banyak tata tertib wingday, pendaftaran wingday seperti bagaimana, fasilitas wingday seperti apa, aturan-aturan diskualifikasi dan segala macam, ada protap khusus untuk skut wingday. juga ada skutnya ya. Gitu ceritanya. Berarti nggak bisa sembarangan orang nih ya tadi kalau Iya, kayak betul. aku bilang tiba-tiba dia pakai. Oh, nggak bisa. Betul, nggak Awal bisa. saya juga punya banyak saudara nggak bisa, dia nggak boleh. Dan siapapun, termasuk misalnya seperti pendiri nih, tidak ikut wingday, ya mohon Nggak maaf apa. nggak akan dapat wingday. Jadi si wingday itu udah jadi momen yang acara yang Betul. ditunggu-tunggu seluruh. Betul. Sama Singapura, sama Brunei itu sangat ditunggu-tunggu sekali itu. Karena 3 tahun sekali. Bahkan Munas juga kalah. Karena Munas kan hanya beberapa orang ya. perwakilan, tapi kalau wingday kan semua anggota. Karena kalau Munas kan ini buat Kepengurusan ya. gitu. Ini Betul. benar-benar Kalau wingday acara anggota, Iya, betul hajatnya, hajatan betul seluruh hajatnya. anggota. Nah ini paling banyak tuh kalau wingday itu dihadiri sampai berapa anggota? Terakhir wingday terakhir kemarin itu 500. tahun Wingday itu berapa ya? Wingday Wingday ke-8 ya. Wingday ke-8 itu kurang lebih sekitar 1.500 orang peserta. 500 orang. Ini Betul. se-Asia Tenggara itu hadir semua. Iya, semua. Dari Brunei datang, dari Malaysia, dari Singapura pada datang. Acara Nah, wingday. saya tambahin lagi. Kalau wingday SOG Bandung khususnya Bandung, kalau ikut cuma udah pasti 4.000 khusus Bandung menurut catatan pendaftaran. Kenapa Bang nggak ikut semua? Karena satu dia harus bayar registrasi. Ya, ada aturannya itu. Ada gitu. aturan harus bayar registrasi. Jadi kalau di SOG ini misalnya Kang Boy anggota biasa nggak bayar registrasi, dia pelontar ngomong, dia nggak punya hak untuk ngomong. Nggak punya karena Dan nggak bisa ikut wingday. nggak bisa ikut wingday, udah keluar. Nah, jadi kalau yang mau ikut wingday itu harus registrasi dulu 3 tahun. Contohnya yang mau ke-9 kemarin registrasinya 240.000 ya. Pendaftaran wingday-nya berapa? 300.000 per orang. Jadi dia itu harus mengeluarkan uang 540.000 hanya untuk wingday. Ya, Nah, ya, yang hal-hal yang seperti itu memang kita atur. Nah, kenapa demikian? Karena biar tertib lah. di dalam anggaran dasar rumah tangga kita bahwa ada kewajiban, ada hak dan ada kewajiban. Ya, sehingga ketika anggota menuntut haknya, ya kewajibannya dulu dong gitu ya dipenuhi. Nah, salah satu supaya dia bisa ikut wingday itu adalah dia harus melakukan kewajiban registrasi. Karena registrasi ini adalah bentuk bentuk status. Secara hak bicaranya sudah tidak ada ketika tidak melakukan kewajiban sebagai anggotanya, kan gitu ya. Nah, detail lagi kalau di dalam acaranya itu nanti setelah sampai di lokasi tujuan itu ada apa aja sih? Ya kalau di wingday itu sebetulnya kita bisa dikemas, tapi intinya Berarti adalah beda setiap wingday acara. pasti beda-beda. Beda-beda. Cuma di wingday di wingday itu kita kemas. Misalkan yang utamanya adalah setelah sampai ke lokasi diadakan upacara resmi untuk penyematan wing, kemudian penyerahan sertifikat. Kalaupun misalkan di situ banyak memungkinkan dari cabang-cabang ingin mengadakan pelantikan anggota, ya kalau bahasa ininya ospek lah gitu ya, anggota baru kita gelar.
Bahkan kalau ada calon cabang pun, kalau misalkan ingin diresmikan pada saatnya kamu karena ketidakmampuan atau waktu dan sebagainya gitu ya, diresmikan di situ. bisa diresmikan di Wingday itu. Sekalian di situ. Seperti Tasik, dulu diresmikannya pada saat Wingday di Cianjur, di Sindang Barang. Itu Tasik diresmikan di sana. Jadi fleksibel lah kalau untuk acara. Cuma yang sakralnya adalah penyematan wing dengan penyerahan sertifikat. SOG kan udah lama lah ya. Nah, prestasi apa yang pernah SOG bikin yang tercatat dalam sejarah? SOG itu kalau dilihat dari prestasi dari awal mula itu ada bentuk prestasi yang tidak divisualisasikan dengan piala atau apapun. Prestasi SOG itu ketika kita dulu di 9596 juga kita sudah dilibatkan dalam pembuatan film. Kemudian lagu itu apa namanya? Pembuatan lagu itu apa namanya? Video klip di lagu-lagu ya. Kemudian kita juga banyak kontes-kontes, pameran dan segala macam gitu. Bahkan ada satu predikat yang sampai hari ini juga sering saya gemborkan bahwa SOG ini salah satu klub terbesar di dunia. Pernyataan ini bukan oleh kita sebagai pendiri loh, bukan. Pernyataan ini disampaikan oleh para pembaca yang ada di Scootering Magazine yang diinikan oleh Richard tadi, bahwa orang Inggris di majalah, bukan orang Inggris, majalah itu menilai SOG Indonesia ini adalah sebagai klub terbesar di dunia dari membernya, karena mereka di negara itu seperti dimanapun anggotanya ya cuma 15, 20 gitu ya, tapi kalau dilihat SOG sampai beribu-ribu gitu. Makanya dia membuat satu statement bahwa SOG ini sebagai klub terbesar di dunia. Kalau secara tertulis di data itu mungkin sekitar 6.000-7.000 orang. Oke, Kang, Mbak. Kan tadi udah jelasin tuh SOG tuh kelihatannya kayaknya lebih eksklusif dan spesial banget lah. Kayak misalkan nanti ada Wingday khusus segala macam buat jadi pengambilan syarat tersebut. Itu gimana tuh, Kang? Awal tentunya yang sudah saya sampaikan tadi bahwa melalui Scootering Magazine ini SOG sebetulnya sudah dikenal ya. Tidak hanya di Inggris, di Spanyol juga dengan adanya surat-surat istilahnya koresponden lah istilahnya gitu ya. Mereka sudah tahu gitu. Nah, bahkan dulu sempat gitu teman kita Don Tito ya, waktu dia pergi ke Jerman saat itu, dia membawa color dengan menggunakan color SOG saat itu, SOG Jakarta Selatan. Dan di sana juga dia berkumpul dengan klub skuter di Jerman itu, bahkan menceritakan SOG itu apa. Sampai akhirnya Don Tito juga report gitu ya, Kang Boy katanya, ini di Jerman nih responnya untuk SOG asik banget nih katanya, malahan mau jadi cabang nih, mau jadi brothers gitu kan, SOG brothers yang di Jerman. Nah cuma tidak terlaksanakan karena mungkin ada beberapa hal yang masih belum match gitu ya, salah satunya mungkin aturan yang harus diinggriskan dan sebagainya, mereka belum paham, belum ngerti. Tapi ternyata orang Jerman itu menurut pengakuan Don Tito itu, waduh, tahu banget gitu bahwa oh iya SOG udah terkenal, udah familiar lah. Udah tahu dulu ya. Di Jerman menurut Don Tito yang waktu itu kesana gitu. Nah kalau Abah Iman juga punya siapa Bah? Ya kebetulan anak saya kan nikah sama orang Bali. Chris ya? Chris menantu saya ya. Salah satunya dia juga memperkenalkan. Dulu juga dia tidak, sebenarnya dulu waktu anak saya menikah dengan dia tidak tahu bahwa saya itu siapa. Kan saya jarang cerita kabar, jarang cerita. Nah akhirnya dia juga pernah ikut di event SOG, dia kaget sekali. Ya, saya juga dikasih pinjam lah jaket saya biar dia tahu bahwa gitu ya. Dia tanya-tanya sama temannya, ternyata mertua saya katanya, kepala gangsternya. Tapi di SOG saya wanitakan bahwa lu dalam setiap kegiatan SOG, apalagi lagi touring, gua nggak mau lihat anak gua minum. Kenapa? Karena sering kecelakaan. Satu kalau kecelakaan, kalau keduanya pasti berantem, itu semua dari miras, dari minum. Saya pernah touring, anak-anak touring, ada yang minum, suruh pulang.
Suruh pulang walaupun kau kata ketemu di misalnya ketemu pulang tujuan Jakarta dia ketahuannya di Cianjur, suruh pulang. Mau di Bogor suruh pulang. Satu itu, dan keduanya apabila ada anak SOG yang memakai sendal jepit, suruh pulang. Akhirnya disitulah diterapkan menyebar ke seluruh SOG Indonesia. Nah, singkatnya cerita yang tadi saya sampaikan menantu saya Mas Rawi, dia cerita juga di sana tentang perkumpulan SOG, cerita di sana dia kembangkan. Terus kebetulan secara langsung ada anggota SOG Bandung yang kerja di Melbourne. Benar katanya bahwa dia selalu pakai ponakan cucu saya kan mulai juga kan ya laki-laki saya bikinkan juga color bayi balita bikinkan itu selalu dipakai sampai cucu saya itu nggak mau lepas. Saudaranya Abah Iman juga yang dulu sempat kerja di Itali dengan menggunakan kaos SOG gitu ya. Orang kapal juga. Banyak difoto juga orang-orang komunitas Vespa Itali itu bahwa ini ada SOG gitu kan, ada foto-fotonya segala macam gitu ya. Itulah intinya bahwa sebetulnya bahwa kita memang sih secara ini dikenal di dunia gitu ya, di klub-klub yang sudah tahu lah karena melalui Scootering Magazine. Tetapi saya juga ingin mencoba mengklarifikasi ketika bicara bahwa SOG ini seolah-olah seperti klub eksklusif gitu ya. Padahal sebetulnya tidak gitu. SOG itu sebetulnya welcome dengan komunitas siapapun ya, komunitas sejenis ya Vespa, skuter yang sejenis kita welcome saja gitu. Kita tidak merasa eksklusif, kita tidak merasa eksekutif gitu ya dalam hal komunitas ya. Tetapi kita menghormati dan menghargai aturan yang kita buat. Nah, karena dalam aturan yang kita buat ini memang harus kita hormati, harus kita hargai sehingga ketika ada komunitas yang lain yang tidak bisa menerima aturan kita, persepsinya lain. Bagi komunitas lain pun ya harus mau menghormati aturan ini gitu loh. Jangan ketika kita melaksanakan aturan ini dianggapnya bahwa itu adalah SOG tidak mau berbaur lah atau eksklusif dan sebagainya. Enggak sebetulnya. Nah, akhirnya dibuatlah pada saat itu ya boy Vespa Asia di Bandung. Jambore Skuter Asia Tenggara, JSAT namanya. Jambore Skuter Asia Tenggara itu dulu sampai banjir seluruh sampai di mana-mana. Asia Tenggara nih, seluruh Ya. Asia Tenggara. Iya, jadi Asia Tenggara kenapa kita pakai Asia Tenggara? Karena kan ada Singapura, Brunei dan Malaysia itu. Makanya akhirnya kita buatkan satu agenda kegiatan namanya Jambore Skuter Asia Tenggara. Salah satunya yang dibilang tadi sama Kang Boy dibilang eksekutif ya, SOG tidak mau berbau. Nah disitulah kita buktikan bahwa Kita undang semua, Jadi kok. akhirnya ini di kepanitiaannya melibatin semua klub-klub Betul. juga dong, Bang. Kalau panitia nggak melibatkan semua, SOG aja berarti. SOG saja. Tetapi yang kita undang adalah semua komunitas, termasuk yang dari yang brekele juga pada datang ternyata mereka gitu ya. Tapi ya kita welcome saja. Gitu. Hanya mereka merasa mau masuk ke lokasi minder, mau masuk ke lokasi mungkin merasa gimana. Akhirnya mereka sendiri sebetulnya membatasi diri. Padahal kita welcome saja, silahkan saja gitu. Terakhir JSAT yang ketiga kalau nggak salah di Subang. Ya. Tapi kesini Berapa tahun kan? itu enggak, itu tidak seperti Wingday, itu tentatif aja. Ketika memang wah ini kayaknya asik nih kalau diadain lagi dengan sponsor dan segala macam gitu. Itu sih kalau kegiatan JSAT. Oke, Kang, Abah, bisa nggak nih kan banyak nih berarti kan komunitas klub-klub lain di Indonesia juga. Bisa nggak sih berbagi kiat-kiat nih kepada kita nih gimana Nempel saudara ini merupakan SOP ikatan. ini tidak boleh lepas bisa diterapkan di beberapa klub yang lain juga gitu. sehingga ini ada artinya. Ya kalau saya sih Kemudian di ya, kalong. yang pertama Kalong adalah juga saya buatkan. hargai diri kita Kenapa sendiri sih kalong supaya orang lain juga bisa menghargai gitu kita kan. itu wibawa. Itu maksudnya penjabarannya luas gitu ya. Kalau touring Tidak itu hanya menawan menghargai diri sendiri dalam bentuk cuaca dan sebagainya. performance gitu ya. Selalu bersama-sama, Tidak hanya bentuk Kemudian kalau style selalu kita gitu ya. menentukan diri sendiri, Tapi luas tidak gitu. tergantung kepada Menghargai aturan, menghargai Kalau itu seperti cari kita yang punya manis-manis, batas-batas dan gitu ya. hal yang positif,
menghargai gitu, menghargai aturan atau ini di masing-masing supaya kita juga bisa menghargai orang lain. Kemudian yang kedua adalah pertahankan mengenai satu komitmen yang tidak tertulis, tetapi itu menjadi komitmen dalam buku yang namanya bersama bahwa SOG satu Vespa sejuta saudara itu ya harus betul-betul gitu dilaksanakan. Jadi jangan ada lagi bahasa wah ini komunitas klub eksklusif, klub yang tidak bisa. Itu hilangkan. Kalau memang kita sudah berkomitmen walaupun tidak tertulis ya, tidak tersirat gitu ya, tidak tersurat gitu, tapi kita harus menghormati itu. Satu Vespa sejuta saudara itu betul-betul gitu. Siapapun gitu ya, itu apakah komunitas besar, komunitas kecil gitu ya, kita harus saling membantu. Solidaritas kita yang tinggi gitu ya, itu harus ditingkatkan gitu. Menurut saya begitu. Selalu begitu. Kita selalu punya cabang-cabang yang ada di Jawa Barat khususnya Tasik, Garut, Banjar ya. Ciamis, ya, Bogor pada saat itu. Ya, mungkin Bang Boy mau menambahin yang beberapa kelengkapan untuk tentang masalah SOG Indonesia. Ya, jadi kita sebetulnya yang dititik fokuskan itu adalah masalah administrasi. Sehingga kita kalau bicara mengenai sebuah organisasi kepengurusan itu bisa dilihat dari bagaimana mengelola pengadministrasiannya, mulai dari administrasi keanggotaan dan sebagainya. Nah, sebetulnya dari beberapa kepengurusan juga baik pusat maupun cabang itu ya secara grafik sih naik turun gitu. Ketika ketua ini administrasi bagus, ya, ketika ketua ini administrasinya kurang bagus. Tapi itu adalah sebuah pembelajaran, itu adalah sebuah realita di organisasi adalah seperti itu gitu. Dan sebetulnya harapan kita, apa yang disampaikan Abah Iman tadi, kenapa sih kita suka kalau pengurus pusat atau bahkan masing-masing juga ketika keluar kota gitu ya, seolah-olah seperti kunjungan daerah, itu juga sebuah himbauan sih sebetulnya dari pendiri untuk pengurus pusat itu sering-seringlah melakukan kunjungan daerah, kunjungan ke cabang-cabang. Hal ini adalah untuk apa? Supaya kita bisa tahu segala permasalahan cabang apa, kemudian istilahnya kesulitan di cabang itu seperti apa yang harus memang diantisipasi oleh pengurus pusat. Nah, pendiri yang bisa ikut ke sana juga menerima keluh kesah tadi. Oh ini loh cabang ini gini-gini, akhirnya kita sampaikan ke pengurus pusat. Ujung-ujungnya adalah bagaimana menjalankan organisasi pengurus pusatnya dari cabang, kan gitu ya. Nah, beberapa pengalaman yang pernah kita lakukan, yang pernah kita alami adalah ternyata setelah saya, Mbak Iman, kalau berkunjung ke daerah sini, ke cabang ini segala macam, ya ada juga gitu yang mengeluh, yang Kang Boy, Mbak Iman, kenapa begini, kenapa begitu, akhirnya kita jelaskan, kita diskus di sana. Ya tetap kita akan sampaikan ke pengurus pusat. Karena kita merasa bahwa ya setidaknya bahwa yang namanya pendiri gitu ya, pendiri atau foundernya di SOG itu ya orang tuanya lah gitu ya. Orang tua dari anaknya adalah pusat, cabang-cabangnya adalah anak-anaknya itu yang harus memang selalu kita berikan arahan, selalu kita berikan kesempatan untuk bertanya, memberikan satu bimbingan dan sebagainya. Itu kewajiban kita sebetulnya. Makanya sampai dari cabang ke pusat ini selalu bersinergi ya. Harus. Ya memang harus bersinergi. Kalau misal iya. Nah, tugas kita adalah bagaimana menjaga sinergi ini supaya cabang dengan pusat selalu bersinergi. Pusat juga dengan dewan pembina, dengan pendiri juga bisa bersinergi. Memang itu tugas kita. Itu di situ. Persaudaraannya SOG Indonesia Betul. Harus. Nah makanya ada istilah bahwa SOG Harudang kan gitu ya. Nah itu apa tuh kan? SOG Harudang ini sebetulnya dulu itu hanya ungkapan keceplos gitu ya. Itu dulu yang pertama mengeluarkan kalimat Harudang itu ada SOG Bandung namanya, kalau kita sih bilangnya Jang Naning gitu ya. Yang Naning ini dulu suka kalau bicara wah Harudang. Akhirnya selalu setiap ini SOG pasti Harudang. Nah, kemudian akhirnya ya ini kayaknya asik juga nih bahasa Harudang ini jadi yel-yelnya SOG gitu ya.
SOG tidak hanya SOG Bandung, tapi kalau bisa jadi Nusantara. Biarkan bahasa hareudang yang di kota Bandung ini menjadi bahasa ya di Indonesia dari Sabang sampai Merauke kan gitu ya. Nah, jadi bahasa hareudang ini sebetulnya kan kalau secara definisi aslinya adalah gerah gitu ya. Panas, gerah gitu ya. Tapi hareudang yang dimaksud di kita ini adalah sebuah penilaian terhadap sesuatu yang menurut kita adalah Sukses, berhasil, wah keren gitu ya, membuat bangga dan segala macam misalnya. Jadi akhirnya kalau seperti anjrit, motornya bagus teh hareudang gitu kan. Ada yang pakai rompinya keren, anjrit si eta hareudang. Jadi itu jadi terbiasa gitu. Jadi apapun yang menurut penilaian kita bahwa itu keren, asik ya, luar biasa. Jadi akhirnya pakai bahasa hareudang. Sehingga akhirnya ketika ada menyatakan bahwa SOG hareudang itulah memotivasi gitu bahwa kita harus hareudang, kita harus SOG. Makanya kalau kita ketemu kalau saya nggak pakai baju, misalnya ada anggota nggak pakai color, tapi ada yang satu pakai color, pasti dia yang nggak pakai color akan bilang hareudang, saya dari SOG Garut. Nah, gitu. Karena dia kan nggak pakai lagi kerja, nggak pakai baju, nggak pakai color SOG. Udah identitas. Nah, udah identitas. Ya. Dia nggak pakai. Coba aja nanti kalau bilang hareudang dia akan jawab. Hareudang. Nah, itu udah pasti. Keluarga kita gitu. Nah, bahkan yang lucunya hareudang yang jadi SOG ini hampir masyarakat yang lain juga ikut-ikutan. Tidak hanya ya, apalagi di warga Nakasuni di sini ya. Karena SOG juga berdiri awalnya dari sini. Tahu gitu ya, jadi ada bahasa hareudang warga sini juga kadang-kadang hareudang sampai ibu-ibu, sampai ibu-ibu itu sini nyebutkan hareudang. Anak kecil, ibu-ibu, kakek-kakek, nenek-nenek itu hareudang. Orang lain yang bukan anggota SOG juga saya sering ketemu kan, saya sering ke pasar antik gitu ya, pasar loak ya. Kalau ada ngelihat barang teh, gimana hareudang euy. Kalau kata saya teh. Jadi lucu gitu, bisa diterima sebetulnya oleh masyarakat gitu akhirnya. Keren. Kan berikutnya nih, Bang. Jadi ada pertanyaan, motivasi, pesan, dan juga nasihat nih sebagai foundernya SOG nih untuk para anggotanya. Kalau untuk saya selalu menyarankan kepada seluruh anggota atau saudara-saudara saya dimanapun berada, saya menyarankan kepada anggota seluruhnya. Saya bilang begini, ketika kita ada kesalahpahaman antara anggota dengan anggota, yang saya tahu anggota SOG di seluruh Indonesia itu tidak pernah terjadi antara fisik. Nah, karena dari awalnya saya sudah jelaskan, saya sudah wanti-wanti, silakan untuk adu argumen, ya, untuk adu argumen atau ini tentang organisasi, tapi jangan sampai ada fisik. Itu saya belum dengar sampai ada kejadian seperti itu. Nah, untuk saya kasih pesan sama teman-teman, ketika orang itu berbuat baik sama kamu, dan orang itu punya kesalahan, kamu pertimbangkan kebaikannya dengan kesalahan. Semua orang tidak ada yang sempurna, pasti selalu ada kesalahan, baik saya ataupun kamu, kita pertimbangkan. Itu masih saudara kita sama-sama berembuk. Klarifikasi. Hari itu kita ribut, harus selesai. Saya tidak mau. Apakah Anda akan ditindak sama saya? Dua-duanya, saya tidak mau. Alhamdulillah, sampai bisa menyeluruh ke seluruh SOG Indonesia bahwa SOG itu tidak pernah sampai ada baku hantam apa-apa. Kalau saya sih ya sedikit memberikan satu ini ya, motivasi ya, bahwa kekuatan organisasi ini harus kita jaga gitu ya, dengan cara kita harus merasakan bahwa bagaimana susahnya ketika kita mau masuk menjadi anggota SOG. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua adalah bahwa kebersamaan kita ini tidak akan besar apabila dari kita sendiri yang mengkhianati. Jadi bahasanya adalah persahabatan yang abadi itu adalah ketika kita tidak saling mengkhianati. Jadi maksudnya kita jangan membuat masalah, jangan menjelekan orang lain, sesama anggota keluarga kita sendiri. Bahkan harusnya kalau salah ya tegurlah. Atau dia salah, ya perbaikilah kesalahannya. Nah itu
Kemudian yang ketiga adalah bahwa kita tidak akan bisa besar apabila mindset kita memang tidak berpikir besar. Kita tidak akan bisa maju apabila mindset kita masih berpikir ke belakang. Satu langkah ke depan akan lebih berarti dibandingkan 2-3 langkah ke belakang. Itu target untuk bagaimana kita bisa sukses sehingga keluarga besar SOG Indonesia ini bisa terjalin dengan saling pengertian, saling memahami, repositorio, kerjasama, solidaritas yang tinggi. Intinya bahwa keluarga besar SOG Indonesia adalah keluarga kedua kita selain keluarga masing-masing. Ini yang harus kita jaga. Cita-cita dan harapan SOG Indonesia di masa mendatang. Itu gimana, Kang? Pendapat saya sih ya, kalau saya ya dari dulu juga punya cita-cita bahwa SOG ini kan tidak hanya sebagai klub yang seumur jagung ya, seperti yang disampaikan Pak Murape dulu. Bahwa SOG ini harus besar, bahwa SOG ini harus terus ada. Sekalipun pendiri-pendiri kita juga beberapa sudah almarhum, sudah meninggalkan kita semua. Pak Murabenya sendiri. Ya, tinggal sekarang tuh yang aktif SOG, pendiri SOG nya sekarang tinggal 4 orang. Yang aktif itu saya, Mbah Iman, Pak Tono, sama Kang Saman. Adik saya. Adiknya Mbah Iman. Nah, cita-cita saya adalah bahwa jadikanlah keluarga besar SOG Indonesia ini menjadi harta kekayaannya, karena seseorang sudah gabung dengan SOG ini itu secara tidak langsung menjadi pahlawan persaudaraan. Kita tidak bisa kenal dengan siapa yang di Lampung, kita tidak bisa kenal siapa yang di Kalimantan, yang dimanapun, kalau tidak masuk di SOG. Tapi setelah bergabung di keluarga besar kita menjadi tahu, bisa bersahabat, bisa menjadi keluarga. Nah, cita-cita yang lainnya adalah bahwa pertahankan cita-cita pendiri yang dulu, yang sampai hari ini juga masih punya cita-cita untuk bisa mempertahankan, menjadikan SOG ini bertahan, lebih maju, lebih kuat, lebih profesional, ya kan? Yang bahasa ininya apa ya? Semua anggota ini harus punya pemikiran bahwa kekuatan kita tidak hanya di batang pohon seperti sebatang pohon atau ranting daun segala. Kekuatan kita harus menjadi akar dari sebuah pohon, sehingga sekalipun ada angin, goncangan topan dan segala macam, si pohon itu akan tetap berdiri tegak. Sudah beberapa disampaikan oleh Kang Buaya. Saya keinginan saya untuk saat ini sampai ke depan dan sampai mudah-mudahan nanti bisa terlaksana. Kalau saya kira pada tidak ada. Saya ingin sekali memiliki. Mudah-mudahan dengan apa yang barusan dikatakan sama kamu, itu bersama persatuan, insya Allah itu akan terjadi. Mungkin mudah-mudahan dalam sekarang ini lagi di proses direncanakan ingin memiliki sekretariat sendiri. Bahasanya kemudiannya hasil keringat sendiri, dana sendiri dari anggota untuk anggota kan gitu ya. Betul. Itulah harapan Abah. Kan sekarang lagi pandemi COVID-19, bukan hanya di Indonesia tapi ini juga sampai ke seluruh dunia. Nah, ada nggak sih keterkaitannya dengan klub yang SOG sekarang nih, kayak misalkan dari kegiatan SOG Indonesia selama pandemi ini, apakah ada yang ditiadakan atau tetap berjalan, cuma sistemnya seperti apa? Terus kayak misalkan pas rekrutmennya juga, misalkan ada nggak sih di tahun ini, terus penyesuaian syaratnya seperti apa, terus setahun terakhir berapa orang yang gabung, itu bisa dijelasin Kang Abah? Sebenarnya gini, kalau masa pandemi ini memang sih tidak hanya SOG ya, hampir semua klub juga untuk kegiatan-kegiatan pasti tertunda gitu. Nah, salah satunya di SOG ini yang tertunda adalah kegiatan Wingday 9 yang tadinya kan kita akan lakukan itu di bulan
2 minggu lagi lah ya. Agustus ya kalau nggak salah ya, atau bulan apa gitu. September ya. Sampai diundur kan. Nah, sampai hari ini pun belum jelas. Kita sih berharapnya setelah pemerintah menyatakan sudah aman, baru kita coba arahkan lagi untuk panitia Wingday meneruskan melakukan kegiatan itu. Nah kemudian kalau untuk kegiatan lain ya, karena memang kita juga menyesuaikan, kita sering menghimbau nggak apa-apa sering ada kumpul dan segala macam, tapi yang paling utama adalah standar protokol kesehatan harus selalu dijaga, masker, mencuci tangan gitu kan, seperti itulah pokoknya, jaga jarak dan segala macam. Itu aja sih sebetulnya. Ini terakhir nih. Jadi selain dari SOG tadi harapannya juga ada. Boleh nggak sih ada harapannya untuk seluruh komunitas Vespa yang ada di dunia? Harapannya apa? Di dunia, waduh, kalau di dunia Atau sih di Indonesia deh. Indonesia aja dulu ya, seluruh Indonesia. Yang pertama harapan kita adalah selalu menjaga solidaritas dengan mengutamakan saling menghargai, saling menghormati. Kemudian jauhkan perbedaan status. Ini klub besar eksekutif dan sebagainya, ini klub yang kecil, itu abaikan. Yang ketiga adalah kita berharap bahwa seperti yang tadi sampaikan, pegang teguh betul, laksanakan teguh mengenai filosofi satu Vespa sejuta saudara, karena itu sudah menjadi ikon ya, sudah menjadi satu komitmen bersama gitu ya. Dan yang terakhir bagi saya adalah harapan kita dengan seluruh klub komunitas yang ada di Indonesia ini, selain selalu menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, kita sama-sama berpikir bahwa kita sebagai klub ini adalah salah satu bentuk replika dari persatuan dan kesatuan di Indonesia ini. Jadi tolong itu dijaga, kita sama-sama menjaganya, kita sama-sama melaksanakannya. Kalau untuk kesana, ya seperti apa yang dikatakan ya, kita sebagai anggota SOG, seluruh SOG di Indonesia ya seperti barusan dikatakan sama kamu, itu harus pegang aturan yang harus dipegang. Saya selalu mengatakan kepada seluruh ketua cabang-cabang, Mbak bagaimana ini untuk melaksanakan saya keanggotaan, kamu udah dibuatkan itu anggaran dasar rumah tangga, pakai aja sama kamu sudah melaksanakan semua itu, udah kamu bener itu. Ketika ada orang yang biasa lah, yang di setiap klub, setiap kemanapun juga pasti ada oknum berbenturan pro dan kontra, udah laksanakan aja anggaran dasar rumah tangga yang sudah ditentukan, yang sudah disepakati oleh seluruh SOG Indonesia, oleh cabang-cabang, udah laksanakan itu, insya Allah kamu akan benar melaksanakan. Ketika kamu tidak sudah melaksanakan tapi selalu ada gangguan itu, kamu tinggal koordinasi dengan pendiri. Kita welcome buat cabang-cabang, silakan mau koordinasi atau mau main ke Abah, atau Abah yang kebetulan ada, misalnya Abah main ke Jakarta, Abah main ke sini, Abah ada keluhan apa, silakan. Saya tidak pernah memberatkan pada cabang-cabang, dan selalu saya kalau setiap ke kota lain itu menyatakan bukan saya pengen disambut bukan, barangkali ada yang harus ditanyakan kepada Abah atau kalau kita atau silaturahmi. Kalaupun nanti aduh mohon maaf, apa kamu jangan membebankan. Kalau kamu tidak bisa menemui Abah nggak apa-apa, Abah mengerti. Kang Boy juga mengerti. SOG itu satu, jangan kamu mengutamakan organisasi tapi utamakan keluarga kamu. Gitu. Oke, tadi kita udah ngobrol-ngobrol bareng sama founder SOG, Kang Boy, sama Abah Iman. Terima kasih. Sama-sama. Kita udah dengerin historical tentang SOG, bagaimana pertama kali berdiri, ya kan, suka dukanya, sampai SOG di mata dunia seperti apa, dan juga pandangan terhadap SOG ini klub yang elit lah. Sebenarnya kalau siapapun yang mau bergabung, silahkan, welcome banget. Jadi SOG itu welcome buat siapapun. Oke, kita lihat kamera.
SOG Hardang. Sebetulnya saya buat semacam puisi, tapi arti dari puisi ini adalah motivasi mengingatkan kita bahwa kita sudah masuk ke dalam organisasi SOG ini ya harus loyal, harus merasa memiliki dan sebagainya. Nah, ini ada judulnya Hargai Aku dengan Kekuatan Persaudaraan. Ini sebetulnya cerita tentang berdirinya SOG. Aku tidak pernah memintamu untuk menyembahku, tetapi aku hanya minta menghormati dan menghargaiku karena setidaknya aku sudah menjadi bagian pemersatu dan menjadikan kita bersaudara tanpa melihat ras, suku, agama, bangsa, dan negara dari mana kamu berasal.